Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Widiawardhani, NPI 146 2105. Di sini saya akan menjelaskan tugas EAS saya, di mana tugas EAS saya terdapat demo program. Demo programnya yang pertama ada genetic algorithm, kemudian PSO, ACO, BIS algorithm, agent test, dan juga reinforcement learning. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah genetic algorithm. Yang pertama, kita terlebih dahulu mengimport library, yaitu NumPy sama Pandas. Kemudian import dataset yang sudah kita punya dengan cara dataset sama dengan pd.read_csv nama atau file dari dataset. Kemudian untuk membaca datasetnya atau menampilkan datasetnya bisa digunakan dataset.head. Seperti ini tampilannya. Nah, kemudian di sini ini kan value-nya kan kayak mel, no yes, no yes, no yes. Nah, di sini saya menggunakan scalar preprocessing dari label encoder untuk mengubah yang awalnya string ini tuh menjadi integer, nilainya menjadi 1010. Kemudian ada ini menghapus data dari dataset, yaitu pada kolom kelas. Kemudian kolom kelas sendiri ditaruh di variabel data2. Tampilannya seperti ini, menjadi 1010. Kemudian split data menggunakan model scalar. Di sini xtrain, xtest, kemudian train test split, ini split data menjadi 5. Terus ini dibagi menjadi data trainingnya itu sama data testnya itu 0,2. Nah, di sini membuat populasi bit string acak yang digunakan untuk menentukan ukuran populasi. Di sini ada variabel npop, kemudian npitch, kemudian ada pop ini digunakan untuk menentukan populasi secara acak. Kita coba run pada bagian ini. Oh, sebentar. Kita run semuanya. Nah, ini datanya muncul. Kemudian kita run yang ini, sama saja munculnya. Kemudian kita run lagi, np random. Nah, ini, dan kita run lagi. Oh ya, ini fungsi tournament selection ini untuk menseleksi populasi-populasi mana yang dapat menjadi orang tua terpilih, yang dapat menghasilkan children yang terbaik. Kita run. Kemudian crossover, yaitu persilangan dari 2 orang tua untuk menemukan 2 turunan yang terbaik. Dan ada fungsi mutasi, yaitu digunakan untuk membalik bit dengan probabilitas rendah. Nah, ini adalah parameter yang mengendalikan. Ini cek mutasi. Jika random run ini lebih kecil dari rmut, maka flip atau balik. Kemudian ini fungsi genetik algoritmanya sendiri. Yang pertama ada pop yang inisialisasi populasi tadi secara acak. Kemudian ada menyimpan dulu solusi terbaik, kemudian ada enumerasi, terus mengevaluasi semua kandidat atau selection. Kemudian ada cek solusi terbaik. Setelah cek solusi terbaik baru memilih orang tua. Setelah memilih orang tua, membuat generasi selanjutnya, kemudian mendapatkan generasi. Kemudian ada crossover dan mutasi. Ini mutasi, kemudian ada menyimpan untuk generasi selanjutnya. Nah, ini yang disimpan ini itu di replace pada populasi agar mendapatkan solusi yang terbaik. Kita run.
Kemudian ini untuk penyelesaian pada aplikasi pada metode OneMax. Fungsi ini digunakan untuk mengambil nilai int dan mengembalikan nilai negatif. Kemudian di sini mendefinisikan iterasi. Iterasinya saya buat 100, bitnya saya buat 20, kemudian populasi randomnya ini 100, crossover ratingnya 0,9, kemudian mutasinya juga 1 per float and pitch-nya. Kita jalankan. Kemudian ini untuk hasilnya kita jalankan juga. Kita tunggu sebentar, maka hasilnya seperti ini. Ini adalah solusi terbaik dengan rating atau skornya itu min 20. Coba kalau bitnya diganti 5, kita coba run. Maka ininya itu akan menjadi min 5 solusinya. Nah, kemudian yang kedua ada PSO ini. Yang pertama itu adalah import library, sama seperti yang di genetik. Kemudian import dataset, isi datasetnya yaitu. Kemudian di sini kita membuat kelas partikel untuk menentukan partikel-partikelnya. Kemudian ada kelas space yang berisi def init, print partikel, ada fitness, kemudian mengisi p-base-nya dan juga g-base-nya. Ini sudah selesai, kita run aja sekalian. Nah, untuk ini jumlah iterasinya itu dari kita sendiri, misal kita buat 5 dan 1 sama 5, kemudian di run lagi, maka untuk hasil dari grafiknya itu akan seperti ini. Solusi terbaiknya itu adalah 114, sekian, dalam jumlah iterasinya itu 5. Kita coba iterasi yang lain dengan nilai yang lain, misalnya 10, ininya 5, ininya jumlah partikelnya misalnya 20, maka hasilnya itu akan seperti ini, lebih banyak. Kemudian yang selanjutnya ada ACO. ACO sendiri itu uncolony. Yang pertama seperti biasa import library, kemudian import dataset. Kemudian di sini ada kelas draw yang digunakan untuk menggambarkan graph yang dihasilkan. Di sini ada beberapa metode, yaitu ada draw solution plot yang digunakan menggambar, terus ada kelas ACO sendiri, ada method init, method apply evaporation. Ini digunakan untuk mereduksi setiap sel dalam matriks. Dan ada solve, ada get next city untuk menunjukkan daftar kota-kota yang tersisa dan memilih tujuan dengan peluang yang sama. Kemudian ini untuk update peronom, ini untuk mendapatkan rute selanjutnya. Terus ini initial distance untuk menghitung jaraknya, kemudian ini untuk mendapatkan jaraknya. Nah, ini with open ini dataset yang saya punya. Kita coba kan, maka hasilnya akan seperti ini. Ini udah bisa disebut hasil. Solusi terbaiknya ada beberapa iterasi juga. Kemudian ada bis algorithm. Bis algorithm. Yang pertama kita harus install bis algorithm terlebih dahulu. Kemudian import bis algoritmnya. Kemudian ada hypersphere, ini method. Kemudian search boundaries, ada algoritmenya ini untuk search boundariesnya sama search boundaries indeksnya yang berbeda. Kemudian ada ini untuk kayak iterasinya juga. Terus ini iterasinya dibikin 100, max iterasinya. Oh ya, ini kita mulai dari sini aja.
Terus nah hasilnya akan seperti ini. Apabila ini diganti dengan misalnya 50, maka hasilnya akan seperti ini. Terus ini juga hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian yang selanjutnya ada reinforcement learning. Reinforcement learning lah ini. Yang pertama kita harus install gym terlebih dahulu, kemudian import gym. Ini untuk GUI-nya, GUI taksinya saya run. Kemudian ini juga saya run install gym toy text-nya. Kemudian ini ini tampilannya. Saya juga kurang mengerti kenapa dari tadi tuh tidak merespon. Kemudian ini untuk action space sama state space-nya. Di sini action space discrete-nya 6, kemudian state space-nya discrete adalah 500. Kemudian ini di encode, maka akan menghasilkan state 344. Kemudian INVP 328, hasilnya itu seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.